Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Sobat Cash Invest dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan kita di podcast DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Oke, buat kalian kali ini sekarang sangat spesial sekali karena kita semua akan yang ada di sini ya, saya dan juga narasumber akan membahas tentang satu topik yang sedang hangat-hangatnya terkait dengan investasi tentunya di Jawa Tengah yang secara khusus dan di Indonesia secara umumnya tentang program makan bergizi gratis. Nah, terkait hal ini tentunya terkait juga dengan investasi apa saja yang diperlukan untuk keperluan perizinan terkait dengan program makan bergizi gratis, terkait untuk mitra yang akan bergabung di dalam program ini. Tentunya kali ini kita akan kupas secara tuntas bagaimana cara mengurus izinnya, apakah perlu adanya izin untuk mengurus menjadi mitra program makan bergizi gratis. Tentunya saat ini kita sudah mendatangkan satu narasumber yang pastinya expert sekali dalam hal ini, yaitu ada Mbak Erlin. Hai, selamat pagi, selamat datang Mbak Erlin di podcast DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Sobat Cash Invest yang berada di mana saja. Yes. Halo Mbak Nisa. Halo, sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita ketemu lagi setelah 1 tahun yang lalu ya Mbak? Iya. Tentunya tempatnya sangat spesial sekali. Saya berasa ada di Close the Door ini Mbak. Iya. Tapi bedanya tempatnya ini yang beda ya. Oke, Mbak Erlin. Seperti yang sudah saya spill tadi di depan, kita semua di sini tahu bahwa program unggulan pemerintah saat ini adalah salah satunya makan bergizi gratis. Tentunya di sini yang berkaitan dengan investasi adalah bagaimanakah para mitra kuliner terutama yang akan bergabung menjadi mitra pemerintah terkait pemasok makanannya ya. Gimana nih Mbak? Bisa dibetulkan Mbak kalimat saya? Ya. Jadi Mbak Nisa, terkait dengan makan bergizi gratis itu adalah suatu program yang dari Presiden kita, Presiden Prabowo, agar masyarakat Indonesia ini bisa makan bisa mendapatkan makan yang bergizi, betul. Kan makan bergizi kan. Nah ini diharapkan apa? Selain masyarakatnya mendapatkan makanan yang bergizi, ini kan sasarannya sebenarnya kan kelompok rentan ya. Yang kelompok rentan itu nggak hanya anak sekolah sebenarnya, ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada anak sekolah, anak-anak maupun lansia, di mana saat ini yang dihadapi Indonesia itu terkait dengan kekurangan gizi yang cukup atau yang seperti kita ketahui adalah malnutrisi dan stunting. Untuk itu gimana caranya agar mereka bisa mendapatkan makan yang bergizi, tetapi pemerintah juga mendorong bagaimana keterlibatan UMKM. Nah, di sini kita pada siang hari ini, hari ini kita akan berbicara terkait bagaimana terkait dengan menggerakkan UMKM di sini ini untuk izin usahanya kan izin usaha kuliner ya, nanti izin catering agar bisa bermitra untuk mendukung program makan bergizi gratis. Jadi seperti itu Mbak Nisa. Jadi yang kita akan kupas habis mungkin nanti terkait dengan izin cateringnya seperti itu. Oke, baik. Terkait dengan mitra usaha untuk pemasok makanan di makan bergizi gratis ini, apakah untuk mendaftar sebagai mitra program itu pengusaha harus memiliki izin usaha dulu, Mbak Erlin? Ya, jelas. Jadi tadi sudah kami jelaskan bahwa ini untuk mendukung program pemerintah. Jadi harus untuk mendukung makan bergizi gratis harus bermitra, otomatis harus memiliki izin usahanya. Syaratnya apa? Adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang penyedia makan bergizi ya. Yang kita bahas kali ini ruang lingkupnya adalah terkait dengan izin usaha catering Mbak Nisa. Nah ini otomatis harus terdaftar di dalam sistem perizinan berusaha. Saat ini dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, kita izinnya itu sudah menggunakan sistem OSS RBA. Apa itu OSS RBA? Jadi Sobat Cash Invest sudah pada tahu belum? Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Perlu dikasih tahu lagi mungkin Mbak Erlin. Iya, jadi sebenarnya sistem OSS RBA itu apa toh? Online Single Submission Rights Based Approach. Jadi ini adalah
pendekatan perizinan berdasarkan tingkat resikonya. Maksudnya apa? Izin usaha yang berdasarkan tingkat resiko itu adalah di mana tingkat resiko itu menentukan jenis perizinannya. Ya. Jadi kalau ini saya jelaskan sekalian ya. Jadi ada berbagai macam resiko di dalam situ ya Mbak ya. Jadi sistem kita sekarang menggunakan OSS RBA, di mana perizinan itu sudah diajukan secara elektronik. Sistemnya satu Indonesia sama. Menggunakan OSS, oss.go.id. Ini merupakan sistem dari pemerintah pusat yang dikelola oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Nah, di sini ada 4 macam resiko nih Sobat Invest. Cuma ada 4 ya? Cuma 4 itu banyak ya. Apa aja itu Mbak Erlin kalau boleh tahu? Nah, di sini tadi sudah kami jelaskan bahwa tingkat resiko itu akan menentukan jenis izinnya. Yang pertama adalah tingkat resiko rendah. Tingkat resiko rendah ini jenis izin usahanya hanya NIB, nomor induk berusaha. Hanya membutuhkan NIB saja ya untuk. Jadi NIB ini sudah cukup sebagai izin usaha apabila dia tingkat resikonya rendah. Lalu yang kedua, tingkat resiko menengah rendah. Ini izin usahanya berupa NIB, nomor induk berusaha, dan sertifikat standar, di mana sertifikat standar itu terbit otomatis. Jadi maksudnya di sini apa? Tidak ada verifikasi. Jadi tidak membutuhkan persyaratan apapun. Jadi terbit itu otomatis langsung terbit dari sistem OSS karena berdasarkan pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Oke Mbak. Jadi langsung diklik aja gitu langsung keluar gitu ya tanpa verifikasi ya? Ya, tanpa verifikasi dari OPD teknis, dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait itu tidak ada. Ya, lalu yang ketiga adalah tingkat resiko menengah tinggi. Nah, ini jenis izin usahanya apa saja? Yaitu NIB, nomor induk berusaha, dan sertifikat standar yang terverifikasi. Ini ada verifikasi ya kalau menengah tinggi ya? Menengah tinggi itu butuh verifikasi nanti sesuai dengan KPLI yang diambil, parameternya itu bisa kewenangan kabupaten kota, bisa kewenangan provinsi, maupun juga pusat itu sesuai dengan KPLI yang diambil nanti di parameter di OSS-nya sudah terlihat. Jadi langsung masuk udah dipetakan ya oleh OSS ya. Tetapi nanti syaratnya juga menyesuaikan dengan KPLI-nya. Baik. Ya. Lalu yang keempat adalah tingkat resiko tinggi. Ini jenis izinnya adalah izin. NIB dan izin dan SS apabila sertifikat standar apabila diperlukan. Baik. Ini contohnya ya kalau kami beri contoh seandainya di kami pernah ini enggak lihat angkutan barang khusus Mbak Nisa di jalan. Angkutan barang khusus tuh kayak misalnya yang kontainer gede itu bukan? Yang umpamanya pengangkut limbah berbahaya kayak gitu kan. Itu kan LPG itu kan hanya khusus mengangkut LPG saja kan. Nah, ini dia dia tingkat resikonya tinggi. Jadi dia nggak ada sertifikat standarnya nggak ada karena izin yang keluar adalah NIB dan izin. Gitu. Kalau itu berarti di pusat atau di pemerintah daerah juga? Juga sesuai dengan KPLI yang diambil. Baik. Jadi tergantung dengan KPLI-nya. Tapi tingkat resikonya di pemerintah provinsi atau pusat biasanya kalau risiko tinggi. Baik. Dari tadi kita nyinggung KBLI ya, Mbak Erlin tadi nyebutin KBLI. Kalau untuk ini MBG ini sendiri Mbak, makan bergizi gratis, nanti mitranya itu akan memilih KBLI di OSS tuh yang mana Mbak? Nah ini juga ini ya pengetahuan untuk Sobat Invest yang ada di rumah ya maupun ada di mana saja. KBLI ini jadi panganan apa sih? Kalau orang PTSP, orang perizinan mungkin akan paham. Sudah paham. Bahasa OSS, bahasa KBLI, bahasa NIB. KBLI itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Semacam kode kode usaha ini dari BPS ya yang buat, bukan dari DPMPTSP ya. Tapi ini dari BPS. Ini nanti kode yang kode usahanya itu kalau izinnya catering, tadi kan kita bahas izin catering nih untuk makan bergizi gratis. KBLI-nya berapa yang bisa diambil? Nah, di sini Sobat Cash Invest ada 2 KBLI terkait dengan usaha catering. Ada 2 untuk usaha catering ya. KBLI-nya kodenya berapa? Yang pertama adalah KBLI 56210.
56210. Ini perlu dihafalin nggak Mbak? Nanti keluar di tes nggak ini? Sebenarnya saya juga nggak hafal ya. Sebenarnya kan KBL-nya banyak, tetapi karena kita terbiasa pekerjaan kita sehari-hari memverifikasi perizinan, karena kita di DPMPTSP di bagian pelayanan perizinan, itu otomatis lama-lama kayak udah ada aja gitu ya. Iya, udah hafal. Jadi ya. yang pertama KBLI 56210. 56210 Apa itu? Untuk yaitu catering, untuk jasa boga untuk event tertentu. Maksudnya apa? Berdasarkan jasa boga, berdasarkan kontrak dengan pelanggan, tetapi untuk event tertentu. Misal untuk event rapat, seminar, pesta pernikahan. Oh, pernikahan itu ya di situ KBLI-nya ya. Kalau umpamanya kita butuh catering untuk seminar, untuk rapat, forum group discussion, terus untuk untuk pernikahan itu menggunakan KBLI 56210. Karena ini jasa boga untuk event tertentu itu maksudnya dalam satu waktu langsung selesai gitu ya Mbak. kan. Dalam satu waktu. Kemudian itu yang kedua adalah KBLI 56290. 56290. Ya, itu untuk KBLI untuk jasa boga untuk waktu atau periode tertentu. Oke, tadi event tertentu, sekarang waktu atau periode tertentu. Itu ya 56290 ini untuk penyedia jasa boga berdasarkan kontrak perjanjian dengan pelanggan untuk waktu tertentu. Misalnya saya ini punya usaha catering nih, tapi saya punya perjanjian kontrak dengan suatu pabrik. Saya menyediakan makan siang untuk karyawan pabrik. Misal saya di sekolah A, B, C membutuhkan catering saya. Jadi berdasarkan berapa lama, umpamanya kontraknya 1 tahun atau berapa tahun gitu ya, saya menyediakan makan untuk siswa-siswanya di sekolah, di pabrik gitu. Jadi itu ada kurun waktu tertentunya gitu ya. Bisa di rumah sakit juga bisa menggunakan KBLI 56290 untuk penyedia cateringnya. Ini saya kayaknya bisa menebak nih. Jadi kalau misalnya untuk mitra makan bergizi gratis ini bisa milih yang kedua ya sepertinya Mbak ya. Lebih cocoknya di KBLI 56290 karena berdasarkan periode tertentu. Jadi kan nggak mungkin kan, maksudnya hari ini langsung selesai untuk makan bergizi gratis dari cateringnya Mbak Erlin nih. Terus nanti ganti lagi, besok ganti lagi. Kayak capek ya Mbak ya. Berarti kalau misalnya untuk mitra usaha yang akan bergabung di makan bergizi gratis, nanti jangan lupa pilih KBLI-nya yang 56290. Ini adalah penyedia jasa boga periode tertentu. Iya, pas sekali. Tetapi Mbak Nisa, ini untuk pengetahuan ya, untuk semuanya saja, bahwa di dalam OSS RPA kita juga mengenal adanya NSPK nih. NSPK apa lagi? Tadi kan udah bicaranya OSS, KBLI, NIB, NSPK itu adalah norma standar prosedur dan kriteria. Jadi, persyaratan gitu ya Mbak ya? Semacam persyaratan untuk mendapatkan suatu izin itu apa, itu sudah diatur sesuai dengan peraturan menteri yang terkait. Karena ini bidangnya adalah bidang kuliner, ini termasuk di bidang pariwisata, jadi NSPK-nya itu mengacu ke peraturan Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, Permenparekraf nomor 4 tahun 2021. Wah, hafal sekali loh Mbak Erlin, luar biasa. Tentang standar usaha untuk kegiatan perizinan berbasis risiko untuk sektor pariwisata. Jadi di dalam Permenparekraf nomor 4 tahun 2021 untuk KBLI 56210 dan 56290 itu walaupun mirip ya, tetapi ternyata ada bedanya loh. Ada bedanya. Sobat Cash Invest, apa ini bedanya? Selain waktu tadi ya. Jadi kan tadi kalau orang awam bicaranya adalah kalau 56210 itu kan satu event tertentu itu langsung selesai. Kalau yang 56290 itu butuh ada perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Tetapi di dalam Permenparekrafnya, di dalam NSPK-nya ternyata ada perbedaan nih. Apalagi itu Mbak perbedaannya? Nah, untuk pelaku usaha yang bisa mendapatkan izin catering sebenarnya di dalam Permenparekraf itu tidak diatur untuk apakah dia harus perseorangan atau harus berbadan usaha atau berbadan hukum, itu tidak. Jadi semuanya bisa, entah itu perseorangan, badan usaha atau badan hukum bisa. Tetapi yang membedakan adalah untuk skala usahanya.
Oke, Ya, jadi skala Sobat Can usahanya. Invest di dalam PP 5, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, kita juga mengenal adanya skala usaha nih. Oke, besar Mbak atau Nisa. kecil gitu ya maksudnya? Skala usaha mikro Mhm. itu untuk modal usaha di luar tanah bangunan sampai dengan 1 miliar. Itu Mikro sampai dengan 1 miliar. Ya. Itu mikro ya masih ya Mikro. terhitungnya. Oke, Iya, terus ada yang kecil. Itu dengan modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Oke, 1 sampai 5 miliar itu kecil. Iya, itu kecil. Oke. Lalu ada usaha menengah. Itu lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar 5 di luar sampai tanah 10. dan bangunan. Iya, 5 Oke. sampai 10. Kalau yang skala usaha besar itu lebih dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Jadi kalau ngafalin gini, apa tadi kurang dari 1 adalah mikro, 1 sampai 5 itu kecil, 5 sampai 10 itu sedang, menengah ya. Ya. Dan yang lebih dari 10 adalah besar. Besar. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa apa nih perbedaannya nih untuk yang KBLI 56210 dengan KBLI 56290. Tadi kan terkait dengan waktunya ya, tetapi ini yang lebih spesifik lagi skalanya. Ya, skala usahanya. Kalau untuk KBLI 56210 itu hanya bisa diajukan oleh pelaku usaha dengan skala usaha kecil, menengah dan besar. Oke, ini agak lebih besar jadi ya modalnya apa? ya. Untuk yang jadi pelaku usahanya harus punya modal ya. Kalau kecil tadi kan lebih dari 1 miliar sampai 5 kan. Ya, jadi betul. dia untuk pelaku usaha mikro itu nggak bisa ngambil KBLI 5, 6. Oh, udah kekunci. Oke, baik. Terus? Tetapi untuk KBLI 56290 ini bisa diajukan oleh pelaku usaha dengan skala usahanya mulai dari mikro, kecil, menengah, besar itu bisa. Oh, untuk siapa saja bisa ya untuk kalau yang KBLI 56290. Tetapi kalau yang 56210 itu pelaku usaha mikro itu nggak bisa mengambil karena di dalam sistemnya OSS-nya itu sesuai NSPK-nya sudah mengunci seperti itu. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang nanti mau bergabung barengan Mitra Makan Bergizi Gratis bisa langsung ke OSS dan memilih KBLI 56290 dan itu sudah langsung bisa masuk. Kalau milih yang satunya tadi udah nggak bisa masuk kalau yang mikro ya, kecuali kalau yang kecil, menengah dan besar. Oke, jadi dan kemudian sesuai dengan periode waktunya juga yang dipilih adalah harus yang KBLI 56290. Iya, gitu. Benar banget Mbak Nisa. Begitu. Iya. Oke, itu udah sangat jelas ya. Di sini udah jadi nggak usah bingung lagi nanti kalau misal mau ngurus izin terkait dengan kuliner atau catering yang berkaitan untuk makan bergizi gratis ini ya Mbak Erlini agar tetap terjaga izinnya sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Kemudian sesuai dengan NSPK lagi nih. NSPK tuh tadi kayak persyaratan gitu ya bahasa awamnya ya. Itu apa aja sih Mbak persyaratan untuk mendaftar di OSS RBA? Nah gini, pertama untuk mendaftar di OSS RBA otomatis yang pertama adalah harus punya akunnya dulu. Oke, akun kayak kita OSS. Kan akun OSS-nya. Jadi bikin OSS itu yang pertama adalah mendaftarkan akunnya dulu. Mendaftarkan kita kan punya kayak ada username ID gitu Mbak Nisa. Ya itu yang disiapkan apa? Kan bisa KTP, terus email, nomor HP seperti itu. Nanti di OSS itu akan dilakukan pemenuhan data yang dibutuhkan apa saja. Yang penting kalau untuk bikin akun daftar itu harus disiapkan dulu KTP, terus email, nomor HP. Kalau dia perseorangan ya. Beda lagi kalau saya badan hukum atau PT gitu ya. Itu yang harus ke notaris itu harus punya akte perusahaan, pendirian perusahaan atau NPWP-nya pemegang direktur pemegang perusahaan dan juga NPWP itu juga penting banget sekali. Oke, kalau pribadi juga ada NPWP ya Mbak ya persyaratannya ya. Oke, jadi kalau pribadi nanti ada KTP atau kakak? Bisa? Enggak, KTP. Oke, ada NIK KTP yang gede. Ya, kemudian NPWP dan juga email dan nomor HP. Itu udah cukup untuk membuat akun ya di OSS RBA. Kalau saya seorang seperti itu, kalau badan usaha ditambah akte pendirian perusahaan. Soalnya apa? Karena OSS ini juga tergabung dengan sistemnya akte hukum online itu kan, akte
AHU-nya dari Kemenkumham. Jadi semuanya nyambung. Nanti kalau yang dia badan hukum dia narik datanya dari AHU online. Oh oke, baik. Jadi dimudahkan semuanya sudah ya Mbak ya. Oke, terkait dengan persyaratan tadi, kemudian kan kalau udah bikin akun kita bisa langsung mendaftar. Caranya gimana Mbak mendaftarnya nih Mbak? Nah pertama itu Sobat Cash Invest bisa buka di oss.go.id. Nanti di sebelah kanan paling pojok itu ada daftar. Kan udah daftar nih, daftar kita bikin akun nih, masukkan NIK, email atau nomor HP, lalu di pemenuhan datanya diselesaikan. Nanti setelah itu kita kalau sudah bisa berhasil daftar, kita nanti akan masuk ke dashboardnya OSS. Oh oke. Ke dashboardnya OSS, nanti kita pilih permohonan baru nih. Pilih permohonan baru. Nanti kita isian data kita lengkapi sampai dengan kita pilih KBLI-nya apa. Ini tujuannya apa sebenarnya? Untuk bikin NIB-nya. Oke. Ini baru ke NIB-nya dulu ya Mbak ya. Jadi pertama itu saya bikin akun OSS-nya, nanti kita harus bikin NIB-nya dulu nih lah. NIB-nya nanti mencantumkan KBLI yang mau diambil itu KBLI apa saja. Jadi saran saya Sobat Cash Invest, kalau ini umpamanya dia badan hukum atau badan usaha ya, kalau pas ketika di notaris itu dimasukkan KBLI-nya. Jadi jangan kayak apa ya Mbak, kayak satu-satu gitu bahasa Jawanya apa? Takdir itu bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya mau bikin usaha, kira-kira nanti usahanya apa aja langsung didaftarkan di depan gitu maksudnya ya Mbak ya? Ya, apalagi kalau dia badan hukum gitu kan harus ke notaris kan biar nggak bolak-balik ke notaris ya. Kalau memang kita perseorangan mah gampang, kita tinggal nambah KBLI lah. Untuk Sobat Cash Invest nanti ketika sudah berhasil mendaftarkan akun, nanti pilih permohonan baru, menambahkan KBLI, jangan lupa KBLI yang tadi 56290. Itu seperti ditambahkan dan nanti setelah nanti berhasil menambahkan KBLI, nanti surat pernyataannya yang mandiri-mandiri itu diisi nanti sampai dengan NIB terbit. Aduh ini kayaknya kalau dibayangin saya agak bingung nih kayaknya bingung Mbak. Ya, karena kalau pemirsa lagi Sobat Cash Invest di rumah tuh kan mungkin ada yang belum pernah buka OSS RBA ya. Nah gimana nih Mbak kalau misalnya kita tuh masih kayak aduh takut nih gimana nanti kalau salah pencet, salah klik gitu gimana tuh Mbak? Kabar baiknya bagi Sobat Cash Invest yang ada di Jawa Tengah, bahwa kantor DPMP TSP sekarang punya ruang pelayanan yang baru loh, dijamin lebih luas ya kan, lebih dingin ya kan, lebih lega ya kan. Jadi silahkan saja datang ke kantor kami, terkenalnya tuh seperti PTSP cabang Pasar Bulu ya gitu. Karena ada PTSP cabang Mangkang. Ya enggak juga sih, itu kan PTSP-nya Kota Semarang. Itu punya Kota Semarang. Sobat Cash Invest mau bikin NIB itu sebenarnya bisa semua bisa loh di mall pelayanan publik. Sampai lagi kita Jawa Tengah ini hebat, punya 35 kabupaten kota punya MPP ini. Semua, jadi Sobat Cash Invest mainnya jangan hanya ke mall, coba dong ke MPP ya kan. Betul. Walaupun provinsi nggak punya MPP ya, tetapi kan kita kan juga ikut mempromosi. MPP loh tetapi tuh, punya kita kantor kita, luar. silahkan datang saja di dekat Tugu Muda di seberang Pasar Bulu. Yuk datang setiap Senin sampai Jumat ya, tapi jangan di luar jam kerja ya. Atau nanti bisa menghubungi hotline kami. Mau saya sebutkan sekalian? Boleh, silakan Mbak. Iya, ini sangat bermanfaat apabila terkait nih. dengan izin catering maupun mau konsultasi terkait dengan OSS, bisa menghubungi hotline kami di 081 129 18083. Bisa diulangi lagi Mas atau lagi? Oke. Baik, jadi silakan ke kantor kami atau menghubungi kami di 081 129 18083. Oke, sudah nanti dicatat. Jawabnya gini nih, halo Mbak Erlin, jangan Mbak Erlin, itu nomornya hotline dia bukan nomor saya. Padahal kayaknya sama Mbak Erlin nih, gimana dong? Yang datang aja nanti temuin wis. Kalau saya nggak ada kesibukan. Oke, baik. Mbak Erlin tadi udah diceritakan sampai dengan pemenuhan pengisian KBLI. Ya, sampai dengan kita terbit NIB. Sampai terbit NIB. Abis itu tuh udah bisa langsung jadi nih Mbak untuk izinnya ini Mbak, atau ada apa lagi yang perlu dipenuhin? Jadi sebagai informasi bahwa tadi saya menyebutkan untuk KBLI izin catering itu kan ada 2 KBLI ya, KBLI 56210 dan KBLI 56290. Nah di sini untuk parameternya tingkat resikonya sendiri adalah tingkat resiko menengah tinggi. Oh semuanya nih, dua-duanya? Iya, dua-duanya itu tingkat resikonya menengah tinggi. Artinya apa? Izin usaha yang harus dimiliki tidak hanya cukup NIB,
Oh, ada lagi yang tadi disebutkan Mbak Erlin di depan. Dan sertifikat standar yang terverifikasi. Yes, dan ini merupakan kewenangan provinsi untuk izin catering 56210 dan 56290. Artinya, semuanya kewenangan gubernur, kewenangan provinsi, kecuali dia PMA ya. Kalau PMA kan semuanya kewenangan pusat. PMA itu apa, Mbak? Penanaman modal asing. Oke, jadi harus diverifikasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memverifikasi itu siapa? Itu nggak hanya PTSP loh, Sobat Cash Invest. Ada OPD teknis. OPD teknisnya mana saja, Mbak? OPD teknis karena ini sektor pariwisata, otomatis yang memverifikasi adalah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Olahraga ya, Disporapar. Disporapar Provinsi Jawa Tengah karena ini kewenangan provinsi. Dan juga DPMPTSP. Jadi alurnya, pelaku usaha mengajukan permohonan dari OSS, nanti ketika sudah masuk permohonan ada persyaratan harus dipenuhi, itu masuk pertama kali ke dashboardnya OPD teknis. Artinya apa? Ke dashboardnya Disporapar Provinsi. Setelah Disporapar Provinsi memverifikasi, lalu nanti akan dikirim by online juga, by sistem ke DPMPTSP, ke dashboardnya pelayanan perizinan dulu ya. Dan nanti akan diverifikasi ulang oleh teman-teman back office dan juga diverifikasi ulang. Dan nanti setelah itu, setelah selesai, setelah semuanya clear, itu akan di-approve oleh Kepala Dinas DPMPTSP, kemudian izin itu terbit. Oh, itu baru terbit ya, kalau sudah diverifikasi oleh dua dinas ini. Oke, jadi ada verifikasi yang harus dilalui terlebih dahulu. Iya, karena resikonya menengah tinggi. Jadi kalau Sobat Cash Invest nih, aku sudah punya NIB nih untuk KBLI 56210, apa KBLI 56290, artinya aku udah punya izin dong. Ya enggak dong, karena apa? Karena tingkat resikonya menengah tinggi. Kalau jadi cuma, NIB itu nggak cukup. Kalau rendah baru cuma NIB aja ya. Oke, baik. Kemudian ada dokumen apa lagi, Mbak, yang harus dipenuhin, Mbak, saat pemenuhan? Untuk gimana caranya, persyaratannya apa sih untuk izin catering ini, untuk KBLI 2, KBLI tadi? Persyaratannya itu cukup di sistem OSS ya, petanya itu syaratnya satu, hanya SPPL. Surat pernyataan pesanggupan pemenuhan dokumen lingkungan ya. Pemantauan dokumen lingkungan. Nah, ini SPPL-nya sendiri ini juga bisa di-download dari OSS, Mbak Nisa. Oke, jadi di-download kemudian ditandatangani di NIB-nya gitu kan, di NIB di dashboard OSS kan nanti kan kita udah masuk nanti kan ada kolom NIB kayak gitu kan, di kolom NIB-nya nanti diklik aja nanti. Kalau ini kan ngawang ya, soalnya kita nggak buka OSS langsung. Bisa buka di sini, Mbak, mungkin. Nanti ada surat SPPL-nya diunduh, ya kan, diunduh aja di sistem OSS, dan nanti setelah itu nanti diuploadkan. Oke, jadi diunduh terus ditandatangani atau diapain dulu, Mbak? Oh, nggak usah. Hanya diunduh aja, nanti diupload, tetapi juga ada persyaratan lainnya. Sebenarnya persyaratannya itu sesuai NSPK hanya satu ya, Mbak Nisa, hanya SPPL. Tetapi OPD teknis dalam hal ini Disporapar juga mensyaratkan persyaratan lainnya, yaitu daftar menu. Oh, ada daftar menunya. Jadi harus dilampirkan. Dilampirkan dia cateringnya itu daftar menunya apa saja kayak gitu. Oh, gitu. Iya. Oke, baik. Kemudian berarti sudah cukup ya, Mbak ya, sampai situ saja ya. Nanti tidak kalau ada lagi. Nggak ada lagi. Nanti kalau diverifikasi Disporapar Provinsi clear, nanti masuk ke kita menganggapnya ini sudah clear juga, kita verifikasi ulang sudah sesuai dengan persyaratan, sesuai ketentuan, ya sudah, nanti izin catering itu terbit seperti itu. Oke, ini udah dapat izin ya. Jadi ada NIB, ada sertifikat standar yang sudah terverifikasi. Berarti sudah ya, nggak perlu ada apa-apa lagi atau masih ada lagi? Masih perlu. Masih ada lagi. Iya, masih perlu. Apa itu, Mbak Erlin? Nah, ini sesuai dengan kita bicara NSPK lagi ya, sesuai dengan NSPK di Permen Parekraf 4 tahun 2021 itu juga ada persyaratan khusus semacam kayak kewajibannya harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yaitu ada sertifikat standar untuk pariwisata, sertifikat standar usaha. Ini nanti dikeluarkan oleh LSU, Lembaga Sertifikat Standar Usaha, ini dari Kemenparekraf. Yang kedua adalah SLHS. Mungkin Sobat Cash Invest ini mungkin Mas familiar nggak ya terkait dengan SLHS? Mungkin yang sudah berkecimpung lama di bidang sertifikat layak hygiene sanitasi. Ini semacam bukti tertulis bahwa atas makanan siap saji yang disajikan itu sudah keamanan pangannya teruji itu loh. Oh, sudah teruji clear and clean ya. Jadi soalnya apa, di SLHS ini nanti ada uji labnya.
Oh, oke. Tetapi ngurusnya nanti lewat OSS juga, lewat PB-UMKU, menu PB-UMKU, perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha, tetapi nanti sambil SLHS-nya itu dikeluarkan dari Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait. Artinya saat misalnya tadi sudah keluar izin ya Mbak, yang pertama tadi itu sudah keluar, kemudian kita sudah bisa ikut tergabung di makan bergizi gratis atau masih nunggu ini dulu Mbak? Ya, ini sebaiknya semuanya diurus paralel ya Mbak Nisa. Jadi paralel. kita sudah SS-nya sudah terbit, ya ini sambil SLHS-nya diurus, nanti sambil mengurus di mitra bergizi gratis itu. Oke, baik. Jadi tetap harus dilakukan pengurusan keduanya soalnya ya. apa Mbak? Karena izin catering ataupun usaha kuliner apalagi bidang makanan siap saji ini kan rawan dengan adanya potensi keracunan ya. Oke, betul. Soalnya apa? Kami dari Dinas Pariwisata, Dispora per Provinsi mau PTSP kan kita tidak mengecek makanannya ya. Iya. Jadi kita kan secara administrasi betul, saja hanya ya administrasi, kan. Tetapi betul. kita tidak pernah lihat makanannya bentuknya kayak gimana, ini ngeracuni orang apa enggak lah. Makanya butuh uji lab, butuh betul. keamanan pangan. Nah, keamanan panganan ini dibuktikan dengan SLHS, sertifikat layak hygiene sanitasi seperti itu. Oke, jadi alangkah lebih baiknya kalau di depan dulu gitu ya Mbak ya, kita selesaikan semua itu dulu, baru nanti agak lebih secure lagi ya, kita merasa aman. Jadi sebagai gitu. konsumen juga kita aman, merasa aman gitu kan, bahwa apa yang kita konsumsi itu semuanya sudah memang terjamin sudah mutunya, teruji klinis, terjamin mutunya seperti itu. Oke, begitu baik. Sobat Cash Invest. Oke, apakah ini satu lagi Mbak, mungkin banyak yang tanya ya di luar sana, kalau misalnya kita datang ke DBMPTSP Polres Jawa Tengah, itu misalnya minta bantuan atau ngurus izin itu dipungut biaya apa enggak sih Mbak? Tentu saja tidak. Itu tanda tidak. Gimana Mbak? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jadi untuk biaya pengurusan izin itu semuanya gratis. Oke, 0 rupiah ya. Kecuali itu diatur dalam ada aturan-aturan ataupun izin yang mengharuskan dia bayar retribusi. Maaf ya Cash Invest, saya itu kebanyakan di London kayaknya ini ya. Jadi saya bilang R-nya itu agak susah ini. Bagus tapi gemes gitu. Saya dengarnya gemes sekali dari tadi. Jadi semua pengurusan izin di DPMPTSP semuanya gratis, tidak berbiaya. Bahkan kita sudah ada sistem whistle apa Mbak? WBS ya. Whistle blowing system. Itu angel. Setahu saya itu ya Mbak ya. Jadi Sobat Cash Invest apabila menemukan adanya petugas kami yang melakukan gratifikasi atau minta uang, silahkan laporkan saja. Karena kami ada aduan, jadi buka di webnya DPMPTSP ya. Web DPMPTSP nanti ada klik WBS di situ lah. Di sini apalagi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah ini bertekad untuk menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi kita anti gratifikasi. Luar biasa sekali ya. Oke, DPMPTSP sangat menjunjung tinggi integritas. Oke, baik sekali Mbak Erlin. Sudah banyak sekali hal-hal yang udah kita bahas dari tadi terkait dengan pengurusan perizinan untuk makan bergizi gratis atau perizinan bagi mitra usaha yang ingin bergabung bersama ikut mensuplai di makan bergizi gratis, program pemerintah yang sedang happening saat ini. Dan tentunya banyak sekali insight-nya sudah diberikan oleh Mbak Erlin terkait dengan hal-hal yang sangat krusial atau penting yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha tentunya. Dan mungkin nanti buat teman-teman yang baru saja mempunyai usaha catering ataupun yang sudah lama tapi belum mempunyai izin, ini semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan pasti harus diterapkan ya Mbak ya, karena izin itu sangat penting, betul? Ya, apalagi izin itu sebagai legalitas usaha, sebagai aspek kepastian hukum kan, kepastian hukum sekali. Juga. Jadi kita selama melakukan izin usaha, apabila kita sudah memiliki izin, paling nggak kita tenang ya kan? Iya betul. Kita tenang kalau ada pengawasan ataupun ada persaingan gitu kan, apalagi era sekarang itu apa-apa butuh NIB ya. Iya betul. Mau ke bank butuh kredit atau kita mau ikut lelang ya kan, ikut lelang pemerintah kan semuanya harus NIB. NIB itu bisa diperoleh di dalam OSS. Dan pastinya kalau sudah berizin sudah sesuai dengan persyaratan ya Mbak ya. Paling nggak kita usahanya tenang, masyarakatnya pun juga merasa aman gitu kan, bahwa usahanya itu nggak ilegal. Betul sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih banyak buat Mbak Erlin waktunya yang sudah diluangkan, dan semoga sama-sama kita
Mbak Nisa. bertemu lagi di lain kesempatan dengan informasi yang lebih bermanfaat atau informasi yang pastinya selalu bermanfaat ya. Oke, teman-teman semuanya, Sobat Cash Invest, langsung saja kita akhiri podcast pada pagi, siang, sore hari ini dengan satu tagline dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Bersama-sama ya Mbak Erlin ya. 1, 2, 3. Central Java, the right place to invest. Salam investasi. Salam investasi. Tetap Bye-bye. Semangat ya. Tetap sehat dan juga semangat.